Oke, halo guys, balik lagi sama gua Adoni Kristianto. Gua dari Teknik Pertambangan. Gua punya NIM 2021 Udah lama kayaknya ya gua nggak upload lagi di YouTube gua tentang pelajaran-pelajaran seputar dunia pertambangan. Nah, kali ini gua balik lagi. Gua mau nyampein materi yang ya mungkin beberapa dari kalian udah tahu, tapi gue akan tetap share, barangkali ada yang belum tahu, bisa membantu untuk nambah-nambah ilmu juga ya kan. Jadi materi yang bakalan gue bawa hari ini tentang peledakan. Jadi gue cerita dulu sebelumnya. Di zaman dulu ketika orang mau melakukan sesuatu, misalnya seperti penggalian sumur atau mencari bahan-bahan galian, orang itu menggunakan teknik pengeboran karena di zaman dahulu itu belum ditemukan adanya teknik peledakan gitu. Jadi pengeboran pun yang dilakukan itu dengan cara manual atau handbore ya, bisa dibilang pengeboran konvensional lah. Jadi itu dilakukan secara manual. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa bahan galian atau material yang sulit untuk digali dengan handbore atau pengeboran manual. Nah, di situ tuh orang mulai mengembangkan yang namanya alat ledak gitu. Tapi alat ledak dengan pengeboran sendiri itu punya hubungan yang tetap erat gitu. Jadi ketika kita mau melakukan peledakan itu perlu dibor dulu sedikit untuk dimasukkan alat ledaknya. Jadi ceritanya singkatnya sih gitu guys. Nah, gue mau masuk ke alat-alat ledaknya gitu kan, bahan-bahan ledaknya lah. Jadi bahan ledak itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama kali ditemukan itu namanya black powder. Black powder itu seperti bubuk mesiu, di mana kandungannya itu 25% charcoal, kemudian 10% sulfur, dan juga 75%-nya itu kalium nitrat gitu guys. Jadi campuran itu yang dipakai untuk membuat bubuk mesiu gitu. Jadi ya kalian sudah tahu lah ya, charcoal itu apa, kemudian sulfur itu apa, dan juga kalium nitrat itu apa, kalian pasti udah tahu. Kita bisa dapat bahan-bahannya dengan mudah kok, tapi ingat nggak boleh disalahgunakan, oke? Kemudian seiring berjalannya waktu dilihat bahwa penggunaan bubuk mesiu itu kurang efisien karena ada beberapa kelebihan dan kekurangan, sehingga orang itu berusaha untuk menemukan alat ledak yang lebih efisien, bahan ledak yang lebih efisien. Seperti apa? Yang berikutnya setelah bubuk mesiu atau black powder itu orang menemukan TNT. Jadi TNT itu juga sebuah bahan ledak yang digunakan orang di zaman itu untuk meledakkan sesuatu. Namun TNT ini juga kurang efisien. Kenapa? Karena yang pertama, efek ledakannya itu susah untuk dikendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, TNT sendiri itu dia itu tidak bisa digunakan ketika tanah atau tempat yang mau kita ledakan itu basah. Jadi TNT ini tidak akan meledak ketika tempatnya itu basah gitu. Jadi masih kurang efisien, sehingga orang-orang berusaha untuk menemukan bahan ledak yang lebih efisien gitu. Nah, ditemukanlah bahan ledak yang berikutnya. Bahan ledak yang berikutnya apa? Bahan ledak yang berikutnya itu adalah slurries atau water gel. Nah, slurries atau water gel ini merupakan bahan ledak yang sangat-sangat efisien gitu. Jadi bahan ledak ini itu digunakan bisa dalam kondisi tanahnya itu agak basah, atau bisa juga dalam kondisi kering, dan kemudian daya ledaknya itu pun bisa diatur. Namun tepat sebelum adanya slurries itu orang menemukan ANFO dulu. Jadi slurries itu bisa dibilang seperti apa ya, upgrade-nya ANFO. Jadi orang menemukan ANFO, kemudian karena ANFO ini masih belum bisa digunakan di tempat yang basah, akhirnya dari bahan ANFO ini orang
upgrade lagi menjadi slurries atau water gel gitu guys. Nah yang terakhir, orang itu membuat bahan ledak setelah setelah dilakukan upgrade dari Anvo ke slurries atau water gel. Orang itu berusaha untuk menemukan bahan ledak yang lebih efisien lagi gitu guys. Jadi bahan ledak yang berikutnya setelah orang itu menemukan slurries atau water gel, ini kan kita sudah menemukan bahan ledak yang bisa digunakan di dalam kondisi basah nih ya kan. Tapi ternyata masih kurang efisien. Akhirnya orang menemukan bahan ledak yang lebih efisien lagi untuk digunakan dan pemakaiannya lebih bisa dikendalikan, yaitu bahan ledak yang namanya emulsi gitu guys. Jadi emulsi ini bahan ledak yang ditemukan yang penggunaannya sangat-sangat mudah dan juga bisa dikendalikan dan juga bisa digunakan dalam kondisi agak basah untuk material atau bahan galiannya sendiri guys gitu. Jadi mungkin itu sejarah dari perkembangannya peledakan. Kemudian apa hubungannya sama pengeboran tadi sudah saya jelaskan. Mungkin penjelasannya agak sedikit terbata-bata, tapi saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Saya harap dari apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mendapatkan ilmunya, dan semoga ilmu yang saya membagikan itu bermanfaat. Tetap ingat bahwa peledakan itu bukan hal yang dipakai untuk bermain. Peledakan itu bukan hal yang kita bisa pakai untuk dijadikan bahan coba-coba, karena itu cukup berbahaya. Jadi semoga ini hanya menjadi edukasi. Teman-teman yang menggunakan bahan ledak pun bisa menggunakannya dengan bijak. Sekian saja, terima kasih.